materi statistika multivariat yang bagian saya setelah UTS itu sudah menyangkut ke hal-hal yang berkaitan dengan bukan dasar lagi, tapi sudah teknis ya. Yang pertama, kalau mungkin waktu itu saya ada beberapa masuk kuliah ya, yaitu tentunya yang berkaitan dengan MANOVA ya, dengan MANOVA. Jadi namanya multivariate analysis of varian itu sebagai pengembangan dari analisis varian. Bagaimana diketahui, analisis varian itu kan namanya juga singkatan dari analisis keragaman. Yang dianalisis adalah yang berkaitan dengan keragaman atau varian dari masing-masing sumber keragaman itu. Jadi kalau kita lihat model linier, jadi model linier itu ada analisis regresi ya, analisis regresi, ada analisis rancangan percobaan ya. Bedanya kalau regresi itu kan variabel-variabel bebasnya itu semuanya atau hampir semuanya ya, semuanya itu dari skala interval atau rasio ya. Di dalam rancangan percobaan itu sebaliknya, dalam rancangan percobaan itu bahwa variabelnya itu kategori ya. Jadi variabelnya. Jadi kalau ada hubungan kausal yang variabel independennya itu kategorik, variabel responnya itu interval atau rasio, itu ANOVA ya. Kalau variabel independennya itu interval atau rasio, beberapa kategori boleh kan, dari variabel boleh kan. Tetapi responnya juga analisis variabel interval atau rasio, maka analisisnya kan regresi ya. Regresi. Nah, kalau misalnya baik variabel independennya itu kategorik, responnya juga kategorik, kalian punya namanya analisis regresi logistik biner dan sebagainya ya. Nah, atau analisis variabel independennya itu interval atau rasio, ini masih hubungannya kausal ya. Kalau variabel kategoriknya, variabel dependennya itu kategorik, kalian juga punya selain regresi logistik itu ada analisis diskriminan ya. Nah, jadi kalau MANOVA itu yang dua, yang analisis keragaman baik untuk rancangan percobaan maupun regresi ya, atau gabungan duanya itu ada namanya analisis kovarian ya. Jadi makanya ada MANOVA, ada MANOVA, ya, ada MANOVA, ada MANOVA. Kalau saya lagi ini saya merangkum semua apa yang kalian pelajari di video-video yang saya berikan ya. Jadi MANOVA itu mencakup pengembangan dari ANOVA baik regres. Kalau di dalam buku ini ANOVA dalam artian rancangan percobaan ya. Rancangan percobaan di mana variabel yang diamati atau responnya itu diamati secara berbarengan. Jadi pengamatannya harus berbarengan dulu yang pertama. Ya. Kalau pengamatannya beda waktu walaupun variabelnya yang mempengaruhi sama, tidak dianalisis secara MANOVA ya. Nah, yang kedua dia bisa dianalisis secara terpisah. Jadi kalau responnya itu walaupun lebih dari satu, pengamatannya juga berbarengan. Tetapi kalau antar variabel respon itu tidak berkorelasi, ya, tidak berkorelasi, pakai uji korelasi ya, tidak berkorelasi, kalian bisa menganalisisnya sendiri-sendiri sebagai ANOVA gitu. Ya. Jadi MANOVA itu yang jelas sebagai pengembangan dari ANOVA apabila responnya lebih dari satu dan terdapat korelasi di antara respon, di antara variabel respon ya, di antara variabel respon. Itu MANOVA.
Sedangkan pengembangan dari ANACOVA, dari analisis seragam itu, kalau responnya lebih dari satu, itu baru MANACOVA. Sama aja sebetulnya. Ya. Jadi dalam video-video yang saya berikan itu ada mungkin AOV ya. Kalau pakai R itu AOV analisis varian. Ya. Nah, tapi dia general, tinggal responnya itu 1 apa 2 apa 3 dan sebagainya. Kalau ANOVA biasa, ANOVA jadi artinya univariat itu statistiknya F ya, statistiknya F. Nah, kalau ANACOVA kalau MANOVA statistiknya 4 statistik utama itu dari multivariat, ada delay trace, ada weight lambda, ada apa namanya ROI, ada satu lagi apa ya, 4 ya. 4 itu kriteria pengujiannya menggunakan statistik-statistik itu. Sekali lagi saya mohon maaf ini karena sejak pagi tadi itu di rumah itu aliran PLN-nya mati. Makanya saya nggak sempat ngasih berita itu. Makanya saya buru-buru kampus, sambil jalan saya polling di Telegram. Makanya dan ini juga opsional, kalian boleh masuk, boleh enggak. Cuman saya kan isinya merangkum ya, biar enggak salah arah. Detailnya di materi itu. Ya, jadi MANOVA itu pengembangan dari ANOVA. Hanya responnya lebih dari satu apabila responnya diamati secara berbarengan. Pengamatannya secara lapangannya, pengamatan respon itu diamati secara berbarengan, ya. Oke. Jadi di dalam itu yang apa namanya kalau analisis dari rancangan percobaan ya. Walaupun demikian di dalam regresi linear berganda materi kalian minggu kemarin sebetulnya yang apa namanya videonya sudah saya jadwalkan untuk minggu kemarin, walaupun Excelnya baru saya berikan ya, Itu seperti regresi linear berganda biasa, hanya responnya banyak, responnya juga lebih dari satu. Itu multivariate analysis of regression. Jadi regresi linear berganda multivariat. Jadi khusus untuk regresi itu dikatakan multivariat kalau responnya yang banyak. Kalau variabel yang mempengaruhinya banyak, dia tidak tergolong materi multivariat. Regresi linear berganda itu tergolong multivariat kalau responnya Y-nya yang banyak. Ya. Nah, gitu. Kan banyak Pak itu variabelnya, kok nggak masuk materi multivariat? Ya, khusus regresi kalau responnya Y-nya lebih dari satu, ya. Itu baru dimasukkan dalam materi multivariat. Gitu ya. Dalam pengerjaannya, itunya mereka juga menggunakan istilah MANOVA. Jadi baik rancangan percobaan maupun analisis regresi itu analisisnya pakai MANOVA, ya, pakai MANOVA. Yang saya berikan, saya sukanya begini, karena kalian itu mahasiswa prodi statistik, kalian tidak hanya mengetahui hasil akhir dari aplikasi saja. Makanya saya berikan sebatas Excel itu bisa digunakan, saya selalu menggunakan Excel. Biar kalian tahu tahapan-tahapannya, ya. Berbeda kalau saya ngajari mahasiswa bukan statistik, saya tidak ngajarin itu. Baca hasilnya saja, hasilnya begini, selesai, ya kan? Tapi karena kalian mahasiswa statistik, kalian harus tahu prosesnya. Jadi istilah saya itu otomatis tapi manual. Manual kan tahapan gitu dengan bantuan Excel. Bahkan R pun jangan hanya mengerti fungsinya saja, gitu. Makanya ada beberapa rutin R, ada beberapa script R itu yang saya berikan ada tahapan-tahapannya, ya. Jadi tahapan menghitung matriksnya ini beginikan gitu, ya. Nah, itu mengenai MANOVA. Nah, setelah MANOVA biasanya materi berikutnya itu analisis komponen utama. Principal component analysis. Nah, namanya juga komponen utama, ya. Jadi kalau kita punya data pengamatan multivariat itu bentuknya matriks berukuran barisnya n, ya, barisnya n. N itu ukuran sampelnya, ya.
Kemudian kolomnya itu variabel. Jadi katakanlah K, jadi N kali K, ya, N kali K. Jadi datanya diletakkan dalam kolom-kolom gitu, multivariat, ya. Karena lebih dari satu kolom dikatakan banyak variabel atau multivariat. Di beberapa perguruan tinggi menggunakan pengubah banyak, kayak di PB misalnya gitu ya, pengubah ganda atau pengubah banyak. Itu multivariat penerjemahannya begitu. Tapi kalau misalnya di UGM dan sebagainya ya dia menggunakan multivariat. Kita biar tahu dua-duanya, ya. Nah, tujuan dari analisis komponen utama itu, jadi kalau asumsi, jadi begini, kalau kita bicara data, itu data variabel-variabel itu kan bisa variabel itu bisa dari skala rasio, dari skala interval atau ordinal atau nominal, ya. Nah, kita bicara yang dalam statistik multivariat, bahasan kita dalam statistik multivariat itu adalah variabel-variabelnya yang skalanya interval atau rasio, ya. Skalanya interval atau rasio. Kalau data multivariat skalanya itu nominal atau ordinal, bahasannya di analisis data kategorik, ya. Jadi kalau data multivariat kemudian skala pengukuran variabel-variabel itu nominal atau ordinal, itu di analisis data kategorik. Makanya namanya analisis data kategorik, ya, walaupun multivariat datanya. Oke, jadi yang kita bahas di sini dalam analisis komponen utama itu adalah apabila variabel-variabelnya itu interval atau rasio. Ingat ya, pokoknya skala pengukuran interval ataupun rasio itu pasti cara mendapatkannya dengan cara mengukur, atau kalau nggak mengukur ada satuannya. Skala interval itu begini, bedanya skala sama rasio. Kalau skala interval itu dia tidak punya nilai nol mutlak, ya, nol mutlak. Nol mutlak itu artinya nolnya berbeda dengan begini. Kalau skala misalnya 0 derajat Celcius, Celcius mengatakan suhu membeku itu kalau saya 0 gitu. Padahal Fahrenheit enggak 32. Ya. Ujian 0. Nilai ujian 0. Nilai ujian 0 itu bukan berarti yang bersangkutan tidak pintar. Karena dia walaupun pintar kalau tidak mengerjakan nilainya 0. Ya. Berbeda dengan seperti ini, misalnya 0 meter, 0 liter, ya, 0 rupiah. 0 rupiah nggak punya uang, 0 meter nggak ada panjang, 0 kilogram nggak ada berat, gitu ya. Itu skala 0 mutlak artinya, kayak gitu. Jadi kalau 0 mutlak itu skalanya interval. Kalau 0-nya tidak mutlak kalau 0 mutlak skalanya rasio. Kalau 0 tidak mutlak interval, ya. Dan misalnya yang interval itu sedikit kok. Interval itu sedikit. Kalau misalnya temperatur itu skala interval, kemudian skala gempa itu interval, ya, dan sebagainya. Oke, jadi tujuan dari analisis komponen utama itu adalah mereduksi. Jadi mereduksi artinya begini. Kalau misalnya kita punya P variabel, ya, P variabel X1 sampai XP, ya. Nah, bisa saja antara X1 sampai XP itu antar variabelnya berkorelasi signifikan. Bukan hanya berkorelasi saja, berkorelasi signifikan. Berkorelasi signifikan itu artinya korelasinya tidak bisa dibilang sama dengan 0. Tidak bisa disamakan dengan 0. Itu korelasi signifikan, ya. Baik positif maupun negatif. Jadi dikatakan berkorelasi signifikan itu kalau diuji apakah korelasinya sama dengan 0, itu ditolak. Nah, gitu ya. Itu berkorelasi. Nah, kemudian kita bisa membuat variabel Y yang juga Y1 sampai YP. Dan masing-masing Y itu kombinasi linier dari masing-masing X. Jadi Y1 sama dengan sekian X1, sekian X2, sekian X3, sampai sekian XP. Y2 juga begitu. Nah, YP juga begitu. Nah, Y1 sampai YP itu dibuat sedemikian rupa sehingga
antar Y itu saling bebas. Ya, antar Y itu saling bebas. Antar Y korelasinya sama dengan 0. Jadi Y1 dan Y2 korelasinya 0. Y1 dan Y3 korelasinya 0. Semua korelasinya 0. Ya, antar Y korelasinya 0. Paham ya? Dibuat sedemikian rupa sehingga ya pokoknya seperti itu. Nah, kemudian kita pilih beberapa variabel Y yang baru itu, kan tadinya X1 sampai XP menjadi Y1 sampai YP. Nah, kita pilih nggak harus sampai P. Kita pilih nggak harus sampai P, mungkin sampai K saja. Di mana K itu jauh lebih kecil dari P. Ya, di mana K itu jauh lebih kecil dari P. Misalnya P-nya 15. Tadinya ada 15 variabel nih. Nah, kemudian kita reduksi. Hanya menjadi Y1 sampai YP. Mungkin hanya 4 gitu. Dari tadinya 15 jadi 4 atau 3 bahkan ya. Ya. Kita pilih sebetulnya bisa sampai P. Kita pilih sampai K saja, sampai K. Tetapi sumbangan Y1 sampai YK itu, sumbangan Y1 sampai YK itu, apabila dibandingkan dengan keseluruh sumbangan X1 sampai XP, itu persentasenya besar. Misalnya sampai 80%. Nah, itu, jadi gitu ya. Artinya, yang hilang itu, informasi yang hilang itu, mulai Y K plus 1, K plus 2, YK plus 3, sampai YKP. Itu yang sisanya. Karena kita nggak milih semua. Ya, kita milih sedemikian rupa sehingga oke, total variasinya 80%, sokol mau lebih, total variasinya 90%, boleh gitu ya. Nah, jadi tujuannya adalah mereduksi. Yang namanya mereduksi itu mengurangi jumlah. Yang tadinya variabel aslinya itu 15 menjadi variabel yang baru, komponen utamanya itu menjadi beberapa saja. Ya, komponen utama 1 sebetulnya komponen utama 1 sampai komponen utama ke P bisa dicari sebetulnya, ya. Jadi itu caranya. Tapi bedanya kalau variabel awalnya itu bisa saja berkorelasi, tapi variabel barunya itu saling bebas. Nah, cara ini adalah salah satu yang digunakan apabila kita menganalisis regresi ya, variabel independennya itu yang banyak itu punya masalah multikoliniaritas. Ya, kalau ada multikol, multi itu banyak, co yang semua kata pakai co itu temannya, co-pilot, co-driver, co ya, itu temannya. Multikolinier, nah, linear lurus, artinya ada satu variabel yang dengan variabel lain itu berkorelasi tinggi. Tinggi itu berapa? Oke, katakanlah 0,9. Ya. 0,9. Nah, populasi tinggi itu. Apalagi sempurna, 1 gitu ya. Nah, kalau 1 bahaya sekali. Maka hasil regresinya itu nggak bagus. Kalian sudah belajar analisis regresi, multikol itu sebabnya apa dan sebagainya. Jadi, analisis komponen utama itu salah satu cara untuk menanggulangi masalah multikoliniaritas. Ya, jadi regresinya yang tadinya menggunakan variabel X, sekarang menggunakan variabel Y. Apa boleh? Boleh saja, siapa yang nggak boleh? Cuman nama variabelnya terus ganti kan gitu. Nah, variabelnya ganti, bukan X lagi gitu. Oke ya, analisis komponen utama. Nah, analisis komponen utama ini digunakan sebagai salah satu metode ekstraksi untuk analisis faktor. Nah, faktor. Kalau misalnya orang-orang yang nggak mempelajari analisis multivariat, membuat judul analisis, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi, begitu kan? Itu biasanya pakai regresi. Karena kalau regresi itu hanya mengkonfirmasi saja variabel yang dipakai X1, X2 sampai ini. Apakah masing-masing X ini signifikan terhadap responnya apa enggak? Kan begitu. Nah, itu kalau mereka tidak belajar analisis faktor. Nah, analisis faktor yang ini itu metode ekstraksinya, metode ekstraksi itu yang tadi itu untuk mereduksi jumlah variabel menjadi variabel baru
Ya, model variabel baru itu dengan menggunakan salah satu metode ekstraksinya adalah analisis komponen utama. Ya, itu salah satu. Ada beberapa metode ya. Ada maksimum likelihood, analisis komponen utama, macam-macam. Nah, yang di sini yang ada kaitannya dengan analisis komponen utama tadi adalah metode ekstraksi yang digunakan untuk analisis faktor ya. Nah, kemudian analisis faktor ini kan terbentuklah tadi Y1 sampai Y aslinya sampai sejumlah variabel aslinya, tapi kita pilih hanya beberapa saja sedemikian rupa sehingga total variasinya mencapai nilai tertentu, entah 80%, entah 90% ya, gitu. Nah, kemudian biasanya variabel-variabel baru itu kan kemudian dipilih item-item mana yang mempengaruhi, item-item mana yang mempengaruhi masing-masing Y1 itu item mana, Y2 item mana dan sebagainya. Nah, oleh karenanya itu yang sering disebut sebagai faktor. Jadi faktor itu adalah nama variabel baru. Variabel baru Y1, variabel baru Y2 itu faktor gitu ya. Nah, karena istilahnya sumbangan dari masing-masing indikator itu, berbeda-beda, makanya nama faktor itu juga biasanya digunakan dengan menggunakan kelompok dari beberapa indikator yang sumbangannya besar terhadap faktor itu. Itu analisis faktor. Jadi analisis faktor exploratory ya. Kalau exploratory itu explore itu mencari. Jadi tahapannya biasanya dari data itu dibuat matriks kovarian dulu atau matriks korelasi ya. Ada dua, kovarian atau korelasi. Kalau variabel-variabel yang kita ukur itu menggunakan skala pengukuran yang sama atau mirip, ya, skala pengukurannya sama, ya, maka kita bisa menggunakan analisis kovarian. Ya. Tetapi kalau variabel-variabel itu menggunakan satuan yang bermacam-macam, ada kilogram kayak, ada sentimeter, ada apalagi dan sebagainya, nah itu lebih bagus menggunakan korelasi, ya, korelasi. Jadi korelasi digunakan apabila kalau misalnya kita menggunakan satuan-satuan pengukuran yang berbeda-beda untuk banyak variabel. Nah, ya. Setelah itu ada tahapan-tahapan di sana. Tahapan berikutnya itu misalnya untuk mengukur kecukupan sampling, ada KMO, Bartlett, ada anti-image correlation, ya. Ya, itu tahapan-tahapan yang ada di situ nanti diikuti aja di videonya. Yang jelas tujuannya adalah nanti membentuk faktor-faktornya itu ini. Dan misalnya faktor seorang belanja memilih toko untuk belanja misalnya. Nanti bisa aja akhirnya membuat nama, walaupun nama itu tidak unik, yang nama itu tidak khas ya. Boleh apa saja nanti tergantung memberikan namanya seperti misalnya bisa aja karena kelengkapan tokonya, karena kenyamanan toko, apalagi dan sebagainya. Ya, itu analisis faktor ya, analisis faktor. Jadi analisis komponen utama, kemudian analisis faktor ya. Nah, walaupun kita analisis multivariat, kalian juga yang saya sebutkan itu teknik-teknik ya. Yang inference-nya hanya yang MANOVA. Jadi inference-nya itu hanya MANOVA. Yang lain itu yang mulai analisis komponen utama dan analisis faktor itu teknik-teknik analisis yang berhubungan dengan itu. Nah, walaupun multivariat kita juga punya statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif itu statistik yang namanya deskriptif, deskripsi itu menggambarkan. Jadi bagaimana kita menggambarkan data, ya, menggambarkan data. Jadi karena datanya multivariat, ya, datanya multivariat itu
karena tujuan analisis deskriptif itu tidak inference, ya, tidak digunakan untuk mengestimasi, tidak digunakan untuk pengujian hipotesis. Ya, sajikanlah data itu sedemikian rupa sehingga menarik, ya, menarik pertama kali kan. Yang kedua itu kalau orang lewat itu langsung tahu, oh begini. Jadi kan banyak tools yang bisa digunakan. Ada berbagai macam diagram, ya, yang bisa menggambarkan untuk data-data multivariat. Sayangnya kayak SPSS dan sebagainya itu kurang banyak varian pilihan grafnya, ya. Yang banyak itu malah di R. Jadi kalian beruntung sekali tidak hanya belajar SPSS tapi juga belajar R, ya itu. Karena ya. Nah, berikutnya setelah analisis komponen utama dan analisis faktor itu, misalnya ada analisis tadi walaupun sudah saya singgung, itu adalah analisis diskriminan misalnya. Diskriminan namanya juga sesuai namanya, diskriminasi. Nah, diskriminasi itu membedakan. Analisis diskriminan itu tujuannya, misalnya kita punya banyak variabel penentu, variabel independen penentu, ya. Misalnya tujuan akhirnya, ya, nanti misalnya kalian sebagai orang yang dipercaya untuk mengambil keputusan, misalnya, atau ini untuk seleksi seseorang itu diterima kerja apa enggak, seleksi seseorang ini diterima masuk kuliah apa enggak. Jadi misalnya cuma ada dua, diterima atau tidak. Nah, karena kuliah tentunya variabel-variabel yang mempengaruhi yang berkaitan dengan akademik, kan begitu. Nilai SMA, nilai SMA apa, macam-macam, ya. Kemudian variabel-variabel lain yang kira-kira mempengaruhi keberhasilan pembelajar di semester pertama misalnya, dan seterusnya. Jadi seperti regresi, hanya bedanya responnya itu diterima atau tidak. Misalnya gitu. Apa hanya ada dua? Oh, boleh kok lebih dari dua. Nah, boleh lebih dari dua. Saya berikan teladan di situ, misalnya lebih dari dua, yang dua ada, tiga ada, mungkin ada beberapa data yang lebih dari itu. Yang jelas variabel responnya itu kategori. Apakah dia masuk A, masuk B, masuk C, ya gitu, ya. Berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Nah, tapi yang jelas begini, kalian nanti seandainya sebagai seorang konsultan analisis data gitu, jangan hanya langsung menerima begitu saja. Kalau kalian dimintai pendapat, ya tentu harus tahu. Kalau kalian tidak mengetahui terminologi itu, kalian carilah. Kalau dulu belum ada Google dan sebagainya, harus tanya yang bersangkutan. Terminologi atau istilah-istilah dalam keilmuan mereka. Jadi kalau kalian tanya, ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya apa gitu, ya. Kalau sekarang ada Google, bisa ditanya sama Mbak Google itu. Ya, jadi apakah hubungan antar variabel ini memang sebab akibat? Nah, kan itu kan harus cari dulu, misalnya apakah, jadi kalau misalnya yang berhubungan dengan keberhasilan studi semester pertama tadi, nah kalian harus tahu kira-kira yang mempengaruhi keberhasilan studi itu apa. Yang jelas latar belakang akademik dia, bisa juga latar belakang keluarga, bisa aja loh, misalnya anaknya pintar dan sebagainya, mungkin ada kendala perekonomian keluarga, ada kendala ekonominya sih tidak misalnya, tapi ada kendala masalah sosial di keluarga, ya kan, misalnya bapak sama ibunya lagi bentrok dan sebagainya. Siapa tahu itu bisa mempengaruhi. Saya punya kawan yang SMA itu pintar sekali, tapi dia akhirnya drop out di IPB karena seperti itu. Dari segi ekonomi cukup berlebih bahkan, tapi dia nggak lulus. Bahkan dari pintar jadi drop out dia karena orang tuanya cerai. Nah, begitu aja bisa jadi pikiran dia. Nah, itu misalnya. Jadi segala hal-hal yang mungkin mempengaruhi keberhasilan studi itu bisa jadi dipertimbangkan begitu. Nah, itu caranya. Ya, diskriminan itu seperti regresi, hanya bedanya variabel responnya kategori. Ya. Yang seperti itu bukan hanya di diskriminan caranya, di regresi logistik juga seperti itu kan gitu. Nah, caranya hanya mungkin agak sedikit berbeda antara logistik dan diskriminan. Ya. Oke. Nah, setelah regresi sekedar diskriminan ini mungkin ada yang lain, yang misalnya regresi tadi sudah saya singgung, regresi multivariat, ya. Regresi multivariat berganda itu sama seperti regresi berganda, hanya responnya yang
lebih dari satu. Nah, analisisnya tidak menggunakan ANOVA, tapi menggunakan PANACOVA. Jadi menggunakan 4 statistik yang standar itu ada Philae Trace, ada Willis Lambda, ada Royce, ada satunya lagi lupa saya namanya. Nah, kalian mesti ingat ya. Nah, kemudian materi berikutnya analisis cluster, ya, cluster atau kalau di IPB analisis gerombol gitu ya. Tapi pada saat saya ngajar di sini, saya ditegur, Pak, jangan istilah gerombol, Pak. Kenapa? Gerombol itu kalau di selatan itu penjahat gitu kan. Ya udah, padahal yang menjahat itu gerombolan gitu ya. Konotasinya nggak bagus itu gerombolan, gerombol. Oke lah. Makanya diserap saja bahasanya bukan CLUSTR ya, tapi KLASTR, cluster gitu ya. Yang tabene itu adalah bahasa serapan ya. Oke. Cluster atau yang tadi itu pokoknya sebetulnya itu kan begini. Kalau kalian istilah ini sekarang sudah tidak asing lagi karena perumahan-perumahan itu membentuk namanya cluster bandara ya, cluster mungkin negara makmur atau sebagainya ya. Nah, pada intinya begini. Cluster itu kalau ada n objek. Jadi N objek ya. Objeknya apa? Boleh orang. Namanya juga objek. Boleh apa saja, terserah. Yang masing-masing objek itu ditentukan oleh berbagai kriteria. Jadi datanya kan multivariat. Jadi ke bawah itu banyaknya pengamatan, ke samping banyak variabel. Data aslinya seperti itu. Jadi data multivariat itu tergantung tujuannya. Tujuannya apa? Mau mengklasterkan, maka saya harus begini. Mau analisis komponen utama, saya harus begini. Analisis faktor harus begini, gitu ya. Nah, bentuk datanya sama multivariat seperti itu, hanya tujuannya bisa beda-beda, analisisnya beda-beda. Oke, jadi yang pertama untuk n objek itu, maka banyaknya klaster maksimum ya n. Kalau ada n objek, banyaknya klaster maksimum itu n. Banyaknya klaster minimum itu 1. Semua menjadi 1. Ya, oke. Itu pahami dulu ya. Jadi klaster jadi berapa banyaknya klaster? Oh, maksimumnya n. Sejumlah objek. Minimumnya 1. Gitu ya. Nah, itu klaster. Jadi bagaimana prinsip mereka mengklasterkan? Nah, ada metode yang bergerak dari n ke 1, ya. Ada dari 1 ke n. Dari n ke 1, dan 1 ke n. Yang seperti itu disebut pengklasteran hierarki. Jadi hierarki. Jadi pengklasteran hierarki itu tadinya ada n ke 1 atau dari 1 ke n. Nah, yang dari n ke 1 itu disebut aglomeratif. Aglomeratif. Itu dari n ke 1. Sebaliknya yang dari 1 ke n itu divisif, membelah. Jadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 dan seterusnya. Akhirnya menjadi n ya. Jadi aglo itu dari n ke 1, divisif dari 1 ke n ya. Keduanya tergolong metode hierarki. Hierarki ya. Nah, memang ada yang non hierarki. Oke, ada. Yang non hierarki itu ditentukan dari awal. Aku mau menentukan ini semuanya menjadi 5 klaster. Nah, jadi makanya disebut K. Karena menggunakan min, K min clustering. Sebetulnya ada. Kalau kalian browsing di internet itu ada, bukan hanya K min, K median. K median clustering. Itu sudah susah lagi. Makanya yang belajar K min saja, ya. Oke, jadi K median clustering. Nah, jadi ada 2, hierarki non hierarki. Ya, yang hierarki dibagi 2 lagi, ya. Yang satu aglomeratif, yang satu divisif, ya. Ininya gitu. Nah, yang aglomeratif, yang aglomeratif ini, ya, yang dari n ke 1 itu ada beberapa bagian. Ada yang namanya single
Single itu single linkage, pautan tunggal. Pautan tunggal itu menggunakan konsep jarak terdekat, single linkage. Kalau dalam SPSS single linkage, ya, atau ya single linkage, jarak terdekat. Kemudian ada jarak terjauh, ya, complete linkage. Kemudian ada rata-rata. Ada rata-rata. Rata-rata itu jadi begini. Kalau pada awalnya kan masing-masing satu-satu ya, masing-masing satu-satu. Nah, oleh karenanya kalau ada sebanyak n objek, maka kita harus menghitung sebanyak kombinasi 2 dari n. Jarak loh ya, jarak dari objek I ke objek J, dari objek I ke objek J itu sama dengan dari objek J ke objek I. Nah, itu jarak dalam artian jarak matematik itu garis lurus, ya kan, garis lurus. Nah sekarang berarti kan ada tergantung jarak tuh. Ada berbagai macam cara penghitung jarak. Di buku-buku itu hanya disebutkan beberapa. Tapi konsep jarak itu ada 40-an lebih, 46 atau 47. Ya, secara keseluruhan. Yang dipopulerkan hanya beberapa, ya. Hanya jarak Euclidean. Jadi kalau nanti kalian baca jangan Euclid. Ya, gitu ya. Agak ke Inggris-Inggrisan dikit. Euclid. U aja bisa kan? Euclid atau kuadrat Euclid. Ada Manhattan. Jalan Manhattan ya, atau City Block itu. Ada Minkowski dan sebagainya. Jadi kalian yang perlu tahu bagaimana mengukur jarak itu dari satu titik ke titik lain. Bayangin itu. Kalau misalnya ada 10 titik saja, kalau 10 titik, jadi kan 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5 kan gitu ya. Jadi keseluruhan kalian menghitung kombinasi 2 dari 10. Nah, bayangin tuh. Kalau nggak pakai komputer, capek kan? Nah, begitu. Belum dilihat dari berapa variabelnya yang dipakai. Nah, kalau variabelnya cuma satu, berarti kita bicara satu variabel, satu dimensi, garis. Kalau variabelnya 2 dimensi, berarti jarak titik pada bidang. Ya. Kalau variabelnya 3, jarak titik pada ruang berdimensi 3. Kalau 10, ya jarak titik 2 titik pada ruang berdimensi 10. Bayangin aja gitu. Kan ada formulanya ya. Jadi gitu. Nah, satu itu. Kedua, sekarang zamannya internet seperti ini, tidak seperti zaman saya dulu. Sekarang mudah mencari kalau nggak tahu, gampang cari Mbak Google itu ya. Apalagi cari R. Ya, sekarang karena kalian belajar R, ya, itu kalau misalnya ingin menganalisis dan nggak tahu dan sebagainya, cari aja di R. Jadi di internet itu cari mencari misalnya jarak ya, tapi jangan tulis bahasa Indonesia jarak. Itu enggak muncul nanti. Ya, distance in R gitu ya. Distance in R. Nanti akan ditunjukin kalau menggunakan R cara menghitung jarak itu seperti apa. Ya, gitu. Nah, jadi oke, kita kembali ke cluster tadi. Jadi ada konsep jarak. Jadi kalau misalnya single linkage itu jarak terdekat. Jadi kalau ada 2 cluster, ini 2 cluster ya, yang masing-masing cluster itu anggotanya sudah lebih dari 1. Di sini ada misalnya di sebelah kiri itu ada 2, di sebelah kanan ada 3 misalnya. Nah, kalau yang dimaksud single linkage itu masing-masing objek di sebelah kiri ini ya dicari jaraknya ke masing-masing objek sebelah kanan. Jadi ada 6. Di sini 2, di sini 3 kan 6. Dari 6 itu mana yang minimum? Nah, gitu, itu single linkage. Maka jarak klaster ini, klaster kiri dan klaster kanan itu yang minimumnya. Kalau maksimum ya yang dari ke 6
ke-6 jarak itu yang terbesar berapa? Itu yang complete linkage. Gitu ya. Nah, jadi itu digunakan single linkage, complete linkage itu digunakan untuk merevisi ya, merevisi matriks jarak. Kenapa direvisi itu? Pertama kan 20 nih misalnya, oke lah objeknya 10 misalnya. Objeknya 10. Dari 10 ini mana yang berkawan duluan kan gitu ya. Mana yang bergabung duluan? Misalnya yang bergabung antara 7 dan 10. Oke, karena jaraknya paling dekat ya, paling dekat. Dari 7 10 itu dari jarak minimum itu dia bergabung duluan membentuk klaster namanya 7 10. Nah, sekarang kan berarti tinggal 9 klaster. Ya. Nah, 9 klaster ini harus direvisi matriksnya. 9 kali 9, yang tadinya 10 kali 10 dari 9 kali 9. Nah, di situ dari 9 kali 9 itu cari yang terkecil lagi. Nah, sewaktu merevisi itu menggunakan konsep yang mana? Apakah jarak terjauh? Apakah rata-rata? Kalau rata-rata ya dari ke-6 tadi dibagi 6, kalau 2 dan 3 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, bayangin kalau kita menganalisnya pakai manual. Bisa sehari aja kalau 10 kali 10 nggak selesai itu. Kalau capek bisa salah hitung, salah pencet gitu. Pas lapar lupa makan, nah, tadi sudah dimasukkan belum kan? Makanya kita perlu bantuan komputer untuk membantu itu, ya. Nah itu menghitung jarak. Jadi gitu. Jadi ada single, ada complete, ada average, ada metode WORD, ya. Walaupun sebetulnya kombinasi itu bisa aja. Jadi itu konsep itu digunakan pada saat kita merevisi jarak. Merevisi jarak ya. Pada saat menentukan mana yang mau bergabung itu yang tetap yang terdekat. Tetap yang terdekat. Bukan yang terjauh, enggak. Jadi konsep single linkage, average linkage, complete linkage, buat itu untuk menentukan itu ketiga itu kecuali buat ya, itu untuk menentukan yang mana yang bergabung. Oke. Nah, jadi kalau beberapa fungsinya yang digunakan di R itu Agnes, agglomerative nesting gitu namanya, Agnes ya. Selain Agnes, kalau yang memecah dari 1 menjadi N itu Diana. Nah, kayak nama cewek aja itu. Selamat hari Ibu. Selamat hari Ibu. Karena kan 22 Desember kan. Nah, jadi Diana itu singkatan dari divisive analysis. Ya, Diana yang R-nya sudah saya kasih, contohnya sudah saya kasih kan dari situ ya. Nah, itu analisis cluster ya, analisis cluster yang hierarki. Yang non hierarki pakai K-means ya, K-means. Saya belum mencari yang K-median, jadi masih K-mean. Dan itu adalah pembelajaran clustering ya, yang klasik. Yang klasik itu yang udah dari dulu ada. Meskipun Diana tidak ada di bukunya Johnson and Bison, nggak ada Diana. Kalian nyari Diana itu divisive analysis itu di buku multivariate yang lain juga nggak ada. Kalau nggak di jurnal gitu ya. Kalau nggak di jurnal nggak ada. Nah, itu juga kalau kalian cari di R ketemunya Diana itu. Ya. Nah, yang modern itu menggunakan konsep peluang itu yang juga sudah saya kasihkan itu fuzzy clustering. Jadi kalau pengklasteran fuzzy itu menggunakan konsep tapi fuzzy K-means ya. Fuzzy K-means itu sudah ditentukan mau berapa, mau 3 klaster, mau 4 klaster gitu ya. Yang fuzzy yang hierarki nggak ada, fuzzy non hierarki nggak mungkin kalau fuzzy sudah ditentukan duluan. Saya mau tentukan menjadi 3, saya tentukan menjadi 4. Nah, yang kalian pelajari itu, saya berikan sintaks R itu, script R itu yang kalian pelajari itu, kalau kalian punya data lain, mana yang harus diganti. Jadi argumennya itu, namanya argumen itu, yang ada dalam tanda kurung itu. Misalnya AUV, analisis varian. Kalau misalnya fuzzy clustering, yang dalam itu, matriksnya, terus option apa, dan sebagainya. Kalau misalnya masih ada yang juga yang tidak ada di situ, kalian cari R documentation-nya. Jadi dokumentasi R-nya pasti ada lengkap argumen lengkapnya itu apa saja yang ya.
dan yang harus ada itu apa, yang boleh ditinggalkan itu apa. Jadi dalam argumen sebuah fungsi R itu ada yang harus ada di situ. Misalnya mau mencari menganalisis ANOVA ya, kalau atau yang clustering seperti itu. Kalau matriksnya nggak ada yang ya nggak bisa, yang mau diklasterkan itu berdasarkan matriks itu misalnya. Ya, oke, itu clustering. Jadi clusteringnya sekali lagi ada yang klasik tadi, ada yang modern itu, yang quasi clustering, yang klasik itu ada hierarki non hierarki, non hierarkinya K-means, ya yang hierarkinya ada aglomeratif, divisif. Aglomeratif itu dari n ke 1, divisi dari 1 ke n, ya. Kemudian prinsipnya walaupun aglomeratif maupun divisif itu prinsipnya kalau ini adalah jarak. Kalau aglomeratif yang terdekat, ya, terdekat. Mana yang terdekat nih? Oh, ini terdekat, ambil duluan, ya, ambil duluan gitu. Dia bergabung duluan. Nah, itu analisis cluster. Nah, gitu ya. Mungkin ada yang tanya duluan nih dari diskusinya. Ada yang pas sudah dipelajari, kan saya nggak sempat mengajarkan di situ. Soalnya kalau nanti 2 kali kan udah ada videonya. Maksud saya kalian belajar video itu, kalau pakai video itu kalau nggak tahu kan bisa dimundurkan dulu thread. Kalau di kelas, apalagi nggak direkam. Jadi Bapak bilang apa ya? Lupa. Nah kan itu kan. Nah itu keuntungannya kalau ada rekamannya begitu. Dan bukan berarti kalau saya sudah memberikan rekaman seperti itu kalian nggak boleh tanya. Boleh. Kalian boleh jawab saya kok. Ya. Nah, rugi kalau kalian misalnya nggak ngerti, nggak nanya, itu rugi. Karena yang nanya saya, coba aja kalau kalian lihat di, kadang-kadang ada orang luar itu, di YouTube saya itu ada yang komen. Nah, bahkan orang luar, ya, orang luar ke saya juga. Bahkan ada yang ke email ke saya juga. Nah, oke, sementara ada yang mau tanyakan? Belum, Pak. Belum. Oke, jadi oke. Nah, yang berikutnya itu korelasi kanonik ya. Korelasi kanonik. Jadi kalau korelasi kanonik itu kita ya menggunakan istilah korelasi juga, tapi yang dikorelasikan itu antar kelompok variabel. Jadi dari kelompok variabel yang sebelah kiri ada berapa variabel, nanti dibuat kombinasi linearnya, sebelah kanan juga dibuat kombinasi linearnya. Jadi istilahnya variabel kanonik. Jadi dicari variabel kanoniknya dan sebagainya. Nah, kalau biasanya ya semacam faktor yang mempengaruhi faktor sebelah sini, indikatornya apa saja, faktor di sebelah kanan, indikatornya apa saja. Jadi tidak dihitung masing-masing korelasi dari masing-masing indikator itu terhadap indikator yang lain, tetapi yang dihitung sebagai suatu agregat. Jadi korelasi dari kombinasi linier faktor yang pertama atau kelompok yang pertama dengan faktor yang kedua atau kelompok yang kedua. Itu korelasi kanonik intinya begitu. Cuman prosesnya tetap di sana untuk mendapatkan pasangan variabel kanonik pertama, kedua, dan ketiga itu menggunakan konsep nilai eigen, ya, konsep nilai eigen. Sampai berapa pasang gitu kan? Saya berapa pasang itu kan bisa dibuat banyak tuh, tapi di sana ada batasannya. Mungkin cukup 2 atau cukup 3 dan sebagainya ya. Biasanya. Nah, kalau kelompok variabel pertama itu ada 5, variabel kelompok kedua itu ada 7, nggak mungkin dibuat sampai dengan 7 pasang. Ya, pasangan yang banyak, jumlah pasangan sebanyak-banyaknya itu adalah mana yang lebih kecil jumlah variabelnya. Kalau kelompok pertama itu 5, kelompok kedua 7, ya paling banyak 5. Nggak mungkin yang 6, 7 sini kan nggak mungkin ada perbandingan ke 6 ke 7 gitu ya. Nah, jadi sampai bisa dibikin sebetulnya sampai mana yang lebih kecil jumlah variabelnya. Nah, gitu.
Kalau dibalik yang kedua yang lebih kecil, ya tetap saja yang kita pakai acuan itu yang kecil itu banyaknya berapa, dan di situ adalah digunakan untuk menghitung jumlah variabel kanonik yang bisa dibentuk. Nah, tapi kan tidak semuanya akan dipakai karena ada pengujian di situ. Variabel kanonik pertama itu signifikan, variabel kanonik kedua, ya, atau mungkin sampai kedua saja, ketiga, keempat, kelima itu nggak signifikan. Artinya sumbangannya nggak banyak. Kriterianya hampir mirip seperti apa namanya dalam analisis faktor ya. Gitu. Nah, kemudian tentunya ada banyak teknik analisis multivariat yang lain ya, seperti gini, penskalaan multidimensi, jadi multidimensional scaling. Jadi penskalaan multidimensi itu tujuannya adalah kita punya data dalam bentuk multivariat, datanya banyak variabel. Nah, bagaimana kita bisa melihat data-data itu dalam dimensi yang lebih rendah. Kalau tadinya mestinya ada 9, 10, bahkan 15, kan nggak mungkin kita melihat dalam data itu dalam 15 dimensi. Nah, gitu ya. Nggak mungkin. Paling banyak kita itu bisa melihat di dunia ini 3 dimensi. 3 dimensi. Nah, kalau bisa, kalau pakai 3 dimensi, itu kita harus pakai alat untuk merepresentasikan itu. Ya. Nah, kalau di dalam bidang, nah kita harus mereduksinya ke dalam dimensi yang lebih rendah lagi, menjadi 2 dimensi. Ya, gitu ya. Nah, jadi penskalaan multidimensi, makanya multidimensi, banyak dimensi, itu dibuat sedemikian rupa sehingga ya, objek-objek itu dapat direpresentasikan dalam dimensi yang lebih rendah. Katakanlah 2 dimensi gitu ya. Jadi kalau kita memetakan, misalnya gini, kita memetakan perguruan tinggi negeri di Indonesia yang jumlahnya sekitar 100 lebih dikit lah. Kalau sekarang mungkin 150 negeri ya. Kalau sama swasta perguruan tinggi di Indonesia itu ada 4.000-an, hampir 5.000. Nah, bagaimana memetakan perguruan tinggi negeri ini yang ada di Indonesia ini? Tentunya dengan variabel-variabel yang sama. Variabelnya ada 1, 2, 3 sampai sekian banyak ya. Nah, bagaimana memetakannya? Oh, perguruan tinggi misalnya UNIP ini dekat dengan yang mana? Nah, kira-kira tujuannya seperti itu. Ya, karena juga penskalaan multidimensi dalam bentuk gambar itu. Itu kalau penskalaan multidimensi atau multidimensional scaling. Walaupun nggak ada di saya bilang kemarin belum saya tulis ya. Jadi itu salah satu kalau ditanya MDS multidimensional scaling itu untuk apa? Minimal kalian kan tahu, kalian belajar multivariat, analisis multivariat itu untuk apa? Belajar analisis data kategori itu untuk apa? Ya kan? Belajar statistik itu untuk apa? Ya? Kalau ditanya, kenapa kalian milih statistik? Saya tercemplung di situ. Masa gitu bilangnya? Nah, ini yang gitulah. Sekarang mau tidak mau, kalau kalian melihat perkembangan zaman itu ya, bahwa statistik itu mau tidak mau tetap masih terbanyak yang masih diperlukan sebagai data analis. Permasalahannya, saya berharap bahwa kalian nanti keluar dari sini itu juga punya kompetensi yang itu, punya kelebihan itu. Apalagi kalau sebanyak-banyaknya itu langsung dapat kerjaan banyak. Ya. Ingat ya, kerjaan itu tidak harus jadi ASN. Tidak harus jadi ASN. Jadi kalau ASN itu hanya berapa persen. Ya, kalian bisa di swasta, bisa di mana aja. Saya heran kalau misalnya kalau di Indonesia ini masih saya tidak ngerti ya. Kalau di Amerika hampir semua perusahaan farmasi, pharmaceutical industry itu pasti mengambil data analis dari alumni statistik. Ya, makanya di sana yang namanya program studi statistik di Amerika itu ada 100-an lebih perguruan tinggi.
banyak. Dan iklannya pasti ada di jurnal-jurnal statistik itu ada. Dicari gitu. Saya dulu disuruh nggak pulang sama kawan-kawan di Amerika itu. Apa yang pulang ke Indonesia? Di sini banyak kerjaan. Ya gitu. Bahkan kalau dilihat nama departemen statistik, ya, jadi Departemen Statistik University of Kentucky, itu nama teman saya satu angkatan, di depannya ada tambahin, Dr. Bing Zhang. Nah, Bing Zhang itu Cina, kawan saya itu satu angkatan. Dia mendonasikan, baru-baru saja, dia mendonasikan, kalau dirupiahkan itu 90 miliar. Nah, padahal waktu 90 miliar rupiah, padahal waktu dia mau sekolah itu, wah itu, dia nggak punya apa-apa, telepon ke Amerika itu kolekol. Kolekol itu, namanya telepon kolekol itu yang menerima yang bayar. Jadi kalau kalian telepon operator itu, saya mau telepon ke sini, nanti yang menerima, mau bilang aja mau kolekol gitu. Kolekol itu nanti yang dituju itu dihubungi dulu sama operator Telkom gitu ya. Ini ada kolekol dari si A gitu. Kamu mau bayar? Ya gitu. Nah, itu mereka yang bayar. Itu. Justru dengan seperti itu, dia sekarang membuat perusahaan sendiri. Namanya Makrostat. Makrostat. Bukan mikro ya, bukan Mikrostat, tapi makro. Makrostat Incorporation itu perusahaan dia. Itu orang hebat. Angkatan saya satu angkatan. Bing Zhang. Orang Cina itu. Nah, dia punya perusahaan di Florida. Jadi makanya mudah-mudahan ke depan di Indonesia itu juga masih udah semakin banyak perusahaan yang tanda petik mementingkan orang-orang statistik ya untuk sebagian data analisis itu. Bukan hanya data analisis saja, merancang bagaimana misalnya, tapi tentunya harus diberikan ilmu-ilmu tambahan dalam percobaan laboratorium. Itu harus ada bioassay dan sebagainya ya. Dan statistik yang berkaitan dengan obat gitu ya. Kalau di rumah sakit nggak ada rancangan percobaan di rumah sakit. Siapa yang mau jadi kunci percobaan di rumah sakit? Nggak ada kan. Nah kalau statistiknya kalau mereka untuk dokteran itu namanya clinical trial, jadi tindakan klinis. Jadi begitu ada pasien, ya pasien itu yang diamati. Makanya ada survival analysis dan sebagainya itu perlunya menganalisis data-data yang berkaitan dengan misalnya daya tahan. Jadi survive itu kan terbebas dari maut kan begitu kan, survive gitu, survival analysis. Kalau yang berkaitan sebetulnya yang mirip dengan itu kalau dipakai di teknik namanya reliability analysis ya, reliability testing gitu. Pakai mirip survival analysis. Ya. Jadi itu multidimensional scaling. Ada lagi misalnya yang berkaitan dengan multivariat dan penyajian data ya, ada pro cluster, tapi jarang orang memakai. Ada kalau analisis ya biplot, ada macam-macam ya. Tapi yang jelas intinya begitu. Jadi kalau kalian belajar sesuatu, kalian tahu ini untuk apa? Aku belajar ini itu untuk apa gitu ya. Jadi namanya banyak variabel. Jadi yang kalian belajar menganalisis variabel yang banyak sekaligus. Ya kan gitu kan? Nah, variabel yang banyak sekaligus itu kalian misalnya dari yang paling sederhana itu menyajikan data dalam bentuk statistik deskriptif, baik rata-rata dalam bentuk vektor, varian kovarian matriks ya, varian kovarian matriks varian kovarian atau mungkin gambar ya. Gambar gambar macam-macam. Ada yang bentuk diagram bintang, diagram macam-macam untuk data-data yang multivariat. Ada buka Chernoff dan sebagainya ya. Nah, sampai ke analisis yang tadi itu. Kalau yang berkaitan dengan inference dan dengan inference itu pendugaan atau estimasi yaitu dan pengujian hipotesis yaitu manfaat tadi dan teknik-teknik yang berkaitan dengan data multivariat mulai dari menggerombolkan atau mengklasterkan, mulai digunakan untuk menganalisis hubungan kausal, mulai macam-macam lah ya. Ya itu teknik-teknik yang saya berikan itu. Ya. Oke, baik. Karena juga kebetulan jam 9 saya ada acara,
mungkin ada yang ingin ditanyakan, nggak apa ya. Kalau nggak sempat tanya di sini, boleh tanya di media yang lain, media sosial. Mungkin media sosial saya juga lebih banyak daripada media sosial kalian. Nah, kalau kalian ya mau pakai WA boleh, mau pakai Telegram, Line, Kakao Talk, WeChat, apalagi ada, asal bisa mencari nama saya di situ ya. Kalau umumnya biasanya saya menggunakan @sinuksta ya. Sinuksta itu singkatan Sigit Nugroho Statistik. SINUGSTA. Jadi di Twitter saya juga @sinuksta, di Instagram saya juga @sinuksta, di Telegram juga @sinuksta gitu. Ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih semuanya ya. Bentar, saya foto dulu. Boleh dinyalakan dong itunya, ya. Boleh dinyalakan kameranya, bentar. Nah, gitu biar kelihatan apa namanya hidungnya. Mana Leo tuh? Leo di mana Leo? Gelap kali. Di kamar, Pak. Lagi mati lampu. Oke, baik, makasih. Nah, ini sebelum lupa aku stop recording dulu.